mendamaikan hati. Karena cinta kita dia bisa berkumpul seperti ini. Gitu dia. Jadi tanda kita mahabbah Allah, mahabbah kepada kita, kita mahabbah kepada Allah, kita cinta nih kepada makhluknya, kepada siapapun. Ngapain lagi kita mencari kesalahan orang, mencari-cari hina, memandang dengan hinanya, memandang dengan mata sebelah. Sudahlah, damaikan hati ini. Kita ini berkumpul di ini kan karena mahabbah kan, karena cinta kan. Allah timbulkan cinta dalam hati kita ini. Mendamaikan hati. Karena cinta kita dia bisa berkumpul seperti ini. Gitu dia. Jadi tanda kita mahabbah Allah, mahabbah kepada kita, kita mahabbah kepada Allah, kita cinta nih kepada makhluknya, kepada siapapun. Tidak memandang agama. Kita memberi itu kan hadiah bukan hanya karena dia Islam, enggak. Justru tantangan kita ketika kita punya teman yang maaf cakapnya Nasrani, Buddha, Hindu atau kepercayaan yang lain, kita mahabbah enggak gitu. Ataupun yang ekstrimnya ketika orang menghina kita, kita mahabbah nggak sama dia? Pandangan kita benci nggak gitu? Nah, kalau kita ada orang yang menghina kita, menggibah kita, mencaci maki kita, timbul rasa benci dan dendam kita, ini gagal kita. Gagal, mahabbah itu nggak masuk ke dalam hati kita itu. Gitu. Jadi artinya kita loh yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW cinta kepada beliau. Cobalah beliau itu hal yang kecil sebenarnya. Kita jangan dulu ikut-ikut sunnah yang gede-gede lah gitu kan. Nggak sampailah punya istri yang lebih dari satu. Itu terlalu gede. Sunnah, jangan itu, lihat sunnahnya itu jangan itu. Ketika beliau itu dilempari, diludahi, bagaimana sikap beliau? Sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam menawari, seandainya engkau mau ya Muhammad, ku hantam tuh mereka, mati semuanya. Tapi kata Rasulullah, jangan, mereka itu belum kenal aku ya Jibril. Andai saja mereka kenal, mereka nggak akan melakukan itu. Itulah mahabbahnya Rasulullah. Aku ingin tunggu mereka. Mereka masih tetap kafir kata Jibril. Anaknya kalau kafir lagi, cucunya kata Rasulullah, ku tunggu. Sampai-sampai beliau itu, sampai-sampai ya Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, begitu yang meludahi nggak ada, kangen coba. Bisa nggak kita seperti itu? Kangen sampai kepada orang yang selalu meludahi dia. Kangen, mencari-cari. Bisa nggak kita punya sikap seperti itu, seperti beliau? Kalau belum, jangan ngaku-ngaku aku cinta kepada Rasul, sok pembela Rasul. Itu loh. Makanya orang yang belajar Thariqah tuh untuk mencapai itu, Kang. Kita belajar masuk Thariqah untuk mencapai itu. Bukan cinta kita kan bukan hanya sekedar kita rajin selawat, enggak. Walaupun itu tahap ya. Kita memang harus berselawat. Tapi kita harus bisa melebih dari itu. Bisa nggak kita mengikuti cara Rasulullah yang rindu kepada orang yang meludahi dia, meludahi beliau? Sampai kecarian, kemana yang meludahi aku ini? Kemana? Kok nggak ngeludahin lagi hari ini? Sampai kangen coba. Masya Allah, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Allah. Maka kalau orang sudah tidak beradab kepada mursyid, jangan harap dia bisa mengikuti jejak Rasulullah. Itu kunci. Kenapa? Tajalinya mursyid itu Rasulullah. Tidak beradab dia kepada mursyid, tidak beradab dia kepada Nabi Muhammad SAW. Tajalinya mursyid itu Rasulullah. Yang ngangkat mursyid itu Rasulullah hakikatnya. Bukan dia ngangkat dirinya sendiri, aku mursyid. Lihat mursyid itu. Bagaimana Rasulullah tidak ada dendam. Mursyid itu nggak ada dendam. Bagaimana Rasulullah nggak ada benci kepada siapa. Mursyid itu nggak ada kebencian dalam mereka. Maka pantaslah mursyid-mursyid yang mata rantainya sampai kepada Rasulullah SAW itu, mereka adalah wakil. Mereka juga termasuk walinya Allah. Kurang ajar kepada wali, nggak sampai kita kepada Rasulullah SAW.
Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Tandanya jiwa yang tenang itu kan karena kolbunya yang selalu diisi dengan zikirullah. Itu. Sehingga sampailah dia kepada tahap yang dipanggil Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'u ila rabbika radiyatan maradiyah. Hai jiwa yang tenang. Allah hanya memanggil jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa yang was-was, bukan jiwa yang rasa takut. Gak akan dipanggil Allah itu, gak akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Kita ngaku hamba Allah kan masih pengakuan diri kita, nafsu kita. Ampuni hamba ya Allah. Sejak kapan kita diangkat jadi hamba? Nah, jiwa kita masih was-was. Ensaril waswasil khannas. Kita masih was-was. Gitu. Kita masih perlu banyak belajar, termasuk saya. Mohon maaf. Saya juga masih terus kita belajar, menggali, belajar terus. Lelah kita sadar, Kang Aris. Sadar semua manusia ini penyadarannya adalah penyadaran batin bahwa kita satu bapak, satu ibu. Nggak akan orang berani maki-maki saudaranya sendiri. Kita ini satu bapak loh. Kita ini satu ibu loh. Abar ruhi, ana abar ruhi, kata Rasulullah. Aku nih bapak dari segala ruh. Satu bapak kita, satu ibu. Maka ada Ummul Quran. Apa Ummul Quran itu? Fatihah. Fatihah itu pembukaan. Ketika kita sudah bisa masuk, buka dengan Fatihah itu, masuk ke dalam Al-Fatihah, maka sebagian Fatihah itu sebagian untuk Allah pribadi mutlak, sebagian untuk hamba, untuk umat, untuk makhluk. Al-Fatihah itu nggak ada lain huruf itu. Iya. Dari situ pangkalnya. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Kalau nggak mim pasti nun. Coba deh lihat akhir huruf Al-Fatihah itu. Masuk dari situ. Itulah Al-Fatihah. Buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Mutlak untuk Allah. Mutlak untuk zat Allah. Barulah kita ketika sudah memuji Allah, kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa kita. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nun. Mim nun. Apa tuh mim? Muhammad. Apa tuh Muhammad? Yang terpuji. Siapa yang terpuji itu? Nun. Nurun 'ala nurin. Mari kita kaji lebih dalam lagi. Maka pantaslah Al-Fatihah itu dari kesimpulan semua 6.666 ayat Quran. Intinya di Al-Fatihah 7 ayat, 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 alam diri, 7 proses, 7 nama hari. Semuanya 7. Ada apa dengan angka 7 ini? 7 lapis diri kita, 7 kali tawaf. Maka tawaflah. Tawaf itu pada haji syariat mengelilingi Ka'bah 7 kali. Maka Ka'bah kita itu adalah kolbu, hati. Maka 7 lataib, lataib kolbu, lataib ruh, lataib akhfa, lataib kulu jasad, lataib sirrih. Itulah 7 kali keliling yang harus kita pusing, tawaf. Maka ketika tawaf kita wukuf, diamkan di kolbu, namanya wukuf Arafah. Disitulah letak Allah, 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 Allah. Itu 7 disimpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, intinya di Bismillah. Bismillah, Allahnya disingkirkan dulu di Bismi. Bismi itu mimnya disingkirkan dulu ke bi. Semuanya nama Nabi Muhammad tuh. Jadi apa yang kita cari untuk sibuk-sibuk untuk nyari titik ba?
Maka Sunan Kalijaga pada waktu itu mengejar-ngejar Sunan Bonang yang memegang titik ba. Lantas apa? Sudah mencari kemana-mana, ngelewati sungai, padang pasir, angin topan, sampai terjatuh-jatuh Raden Mas Said pada waktu itu. Akhirnya apa? Suruh jaga tongkat tok. Suruh jaga tongkat doang di kali. Ini loh, jaga nih kali tongkat. Jangan sampai jatuh. Ternyata di dalam diam Sunan Kalijaga baru ketemulah dengan titik itu. Maka setiap huruf kita menulis diawali dengan titik, diakhiri dengan titik. Tidak ada huruf hijaiyah nggak diawali dengan titik. Coba tes, nggak percaya. Diawali dengan titik. Maka titik tetap titik, kosong tetap kosong, isi tetap isi. Tidak pernah kosong itu, di dalam kosong ada isi, di dalam isi ada kosong. Kosong tetap kosong, isi tetap isi. Kosong adalah hampa, hampa adalah kosong. Itulah Lailatul Qadar. Ketika Allah memberikan rahasia Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad, kosong. Di dalam kosong itu ada cahaya. Dalam cahaya itu Allah menunjukkan rahasia-rahasianya pada seorang hamba insan itu. Inilah Lailatul Qadar.